Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Tiki, selamat datang di Tiki On Air. Gimana nih puasa minggu keempatnya? Masih lancar kan? Kita sedikit lagi akan menyongsong akhir dari bulan Ramadan, yang mana abis itu kan kita pasti akan ketemu dengan Idul Fitri, dengan kegiatan berlebaran gitu. Udah pasti kita semua akan merayakannya dengan sukacita, ya kok ya? Betul. Kita juga pasti akan merayakan semua dengan sukacita. Kita akan membahas seputar menyongsong Idul Fitri, tapi bukan Idul Fitri dulu yang kita bahas. Kita bahas budaya yang ada di kita kok. Kita bahas tentang mudik. Mudik. Wajib. Nah, kita bahas dulu nih. Yuk. Coba, aku epilog dulu ya sebentar, pembukaan dulu. Kalau misalkan mudik itu katanya ada dari bahasa Jawa yang artinya pulang sebentar atau mudik dilik atau apa ya, boleh kalau kalau ada sobat Tiki yang tahu tulis di kolom komentar ya. Mudik itu asal katanya apa, cuman yang berarti kan pulang sebentar atau pulang dulu. Nah, di sini kan berarti ada kegiatan setelah berpuasa, terus ada yang namanya pulang dulu. Ya, kalau budaya kita pulang ke rumah orang tua. Itu di dalam Islam seperti apa mudik itu kok? Masya Allah. Jadi ada kaidah ya dalam Islam, kalau misalkan ibadah itu, semua ibadah itu haram sampai ada perintahnya. Tapi kalau untuk hal-hal yang mubah, yang muamalah, maka seperti misalkan kayak gini, misalkan mudik, semuanya itu dalam urusan muamalah boleh sampai ada larangannya. Ya. Nah, jadi selagi ini misalkan hal yang mubah boleh dan tidak kita jadikan kayak suatu kewajiban dalam ritual agama, ya. Jadi hanya untuk sekedar ya itu dia tadi, menyambung tali silaturahmi dan lain-lain, yang memang qadarullah saya cuma bisanya pas lagi liburnya pas di Idul Fitri. Jadi bukan sengaja mengkultuskan pokoknya harus mudik itu nggak boleh kalau di bulan lain, cuma bolehnya di Idul Fitri. Nah kalau gitu jangan. Tapi kalau misalkan kita emang ya niatnya pengen silaturahmi, ini diniatkan untuk supaya bisa nyenengin orang tua, ketemu saudara di sana, berbagi kebahagiaan, sama-sama beribadah di sana, nyenengin orang tua di sana, maka ya silakan boleh. Tapi kenapa waktu Ramadan ya? Saya qadarullah sempatnya liburnya cuma di Ramadan, kayak gitu sih nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau yang udah nyampe untuk misalkan ya pamer ke sananya dan segala macam, nah itu baru jadi masalah. Karena kalau kecintaan kepada kampung halaman, Rasul juga cinta kepada kampung halaman ya. Bagi kita yang mungkin terbiasa di Indonesia ya, dan demennya di Indonesia. Dan ketika mungkin ada yang pernah pergi ke Arab Saudi, mungkin ada yang nggak biasa dengan iklimnya. Wah, ternyata segini suhunya, dan ternyata apapun yang di sana. Tapi apapun itu, Nabi lahirnya di Mekah, Nabi kangen sama Mekah. Jadi meminta akhirnya supaya Ka'bah dialihkan ke Masjidil Haram, karena sebelumnya kan ke arah Masjidil Aqsa. Udah gitu juga kembali ingin supaya Mekah itu kembali tersucikan. Akhirnya terjadilah Fatu Mekah di tahun 8 Hijriah. Jadi ya itu tanda betapa Nabi juga cinta kampung halaman, meskipun sudah seenak apapun nanti di tempat lainnya. Jadi kita dengan cinta ke kampung halaman kita, ya bismillah, dengan itulah jadi wasilah kita menyambung tali silaturahmi dengan keluarga di sana, membawa kebaikan-kebaikan yang ada di kota kepada orang-orang atau yang ada di desanya. Boleh-boleh banget sebetulnya. Yang penting tadi jadi bikin kita tambah dekat sama Allah. Berarti urgensinya mudik itu memang segitunya kok? Dibilang urgent ya nggak urgent juga sebetulnya ya. Tergantung tadi ya, dari awal ya, niat itu amat sangat menentukan. Kalau misalkan ternyata ada masalahnya, urgensi orang juga beda-beda. Ada yang sengaja maksain mudik demi caper, sampai ada yang bela-belain nyewa mobil, bayar supirnya hanya supaya demi di kampung halaman itu diakuin, udah sukses, itu mobilnya, udah bawa supir sendiri. Padahal ternyata ya begitu nyampe ke kota lagi disewain.
dibalikin ke tukang sewanya. Ya. Jadi ya kalau kayak gitu, dan ada orang menganggap kayak gitu urgent, ya itu urgent yang sebetulnya tidak urgent ya. Itu sebetulnya niatnya kan balik lagi tadi apa. Kalau misalkan benar-benar aku harus pulang nih ke kampung halaman, kenapa ibuku sakit minta ketemu aku, itu kan beda cerita. Mudik juga kan jatuhnya. Tapi kan niatnya kan untuk tadi ya, untuk jenguk ibu. Beda banget dengan yang misalkan tadi pengen niatnya misalkan hanya untuk ya biar tekor asal kesohor. Tapi ada juga nih kok yang mungkin mereka menjadikan mudik itu sebagai alasan untuk tidak berpuasa. Kan kita ingatnya gini, mudik itu dilakukan sebelum Lebaran. Iya. Sebelum Lebaran sudah pasti saat lagi Masih puasa. Ramadan. Tapi kayak harus mudik sebelum Lebaran biar nggak puasa gitu, karena dia menjadi musafir kan ya berarti. Nah itu gimana tuh menurut Ustaz? Kalau bicara secara fikihnya, memang safar itu termasuk yang diizinkan untuk tidak berpuasa. Nah, dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah bertanya terkait, tapi yang beliau tanya waktu itu adalah tentang sholatnya. Dulu kan ada sholat itu akhirnya jadi bisa dijamak dan juga bisa dikosor ya, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Nah, kita sudah tidak seperti zaman dulu, wahai Rasul, yang lebih sulit, dimusuhin, ada peperangan, ada dan segala macamnya lah ya, yang bikin sulit untuk berpuasa. Tapi kata nabinya, dan ternyata tetap Rasulullah, Abu Bakar, Utsman, Umar bin Khattab juga memang setiap kali safar memang sholatnya dikosor secara fikihnya. Makanya berarti ngelihatnya kayak gimana? Kita pengen ngelihat pakai sudut pandang fikih atau sudut pandang takwa. Karena tolong selalu diingat, di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Fikih itu cuma bicara hukum. Mana boleh, mana tidak, fardu, sunnah, mubah, makruh, haram, paling cuma bahasan tentang itu. Takwa bicaranya bukan sekedar boleh atau tidak, tapi Allah suka atau tidak. Nah, kita mudik dengan kondisi yang nggak nyetir, AC, duduk, empuk, nyaman, mobilnya juga mewah, bisa selonjoran. Kan sebetulnya ringan sebetulnya. Jadi kalau pengen tetap puasa, karena ngerasa aku kayaknya ini lebih nyaman di hatiku untuk tambah dekat sama Allah, kalau dengan cara ini silakan. Karena dulu para sahabat juga ketika akhirnya bahkan dalam peperangan ya, dan harus safar, dan tentu jalan kaki atau paling banter cuman kuda, unta, Nabi memang sengaja mencontohkan beliau tidak puasa, minum setelah asar. Tapi kita tahu ya, banyak yang berhusnuzon bahwa memang ya Nabi kayak gitu supaya untuk jadi syariat. Karena beliau kan dicontoh. Jadi kalau misalkan beliau nggak batal, nanti bagi orang yang nggak kuat betulan, maksain nggak batal, akhirnya malah jadi musibah bagi dirinya. Makanya beliau waktu itu, meskipun kami yakin beliau pasti kuat, tapi sengaja beliau untuk membatalkan. Dan ketika itu diberikan pilihan. Ada yang pengen batal silahkan, ada yang pengen lanjut puasa kalau ngerasa kuat juga silahkan. Akhirnya gimana? Ada yang tetap puasa, ada yang tidak puasa. Dan uniknya di hadis itu juga diriwayatkan bahwa yang puasa tidak menghina yang tidak puasa, yang batal yang tidak puasa juga tidak menghina yang puasa. Jadi ya memang ya syariat ada tujuan turunnya. Salah satunya adalah tadi untuk menjaga jiwa ya, melindungi jiwa. Maka ketika akhirnya kita bisa fleksibel menyesuaikan, ketika malah ini safarnya benar-benar berat seperti di zaman Nabi dan bisa mengancam jiwa, silakan dibatalin. Tapi kalau misalnya kayak sekarang, aku sanggup, bismillah. Apalagi naik mobil nyaman, adem, ayem. Mudiknya juga ternyata nggak terlalu jauh, cuma 3 jam, misalnya ke Bandung doang. Ya misalnya ada yang lebih jauh. Tapi sekarang Jakarta Surabaya ditembusin tol juga ada yang bisa 12 jam nggak nyampe. Jadi ya ngerasa ringan dan sanggup juga sanggup, silahkan. Balik lagi lah. Yang penting lebih enak pakai kacamata takwa. Yang mana yang kira-kira membuat kita tambah dicintai Allah. Itu lebih enak. Tapi kalau misalkan kita bahas tentang musafirnya itu sendiri, syarat orang disebut musafir itu harus jarak tempuh berapa kilometer itu? Kalau untuk kayak sholatnya ya, untuk bisa dikosor, ada yang menyebutkan 3 farsakh, atau yang kalau dikilometerkan itu sekitar setara 80 atau 81 kilometeran. Ya. Maka seperti itulah untuk disebut safar. Kalau di zaman terdahulu. Ya, kalau dihitung jam ya sekarang dihitung jam juga susah ya. Ada 3 jam naik pesawat udah keluar negeri. Ya. Padahal jarak kalau misalkan naik pesawat kan berapa ratus kilometer atau bahkan berapa ribu kilometer.
Makanya kalau dulu patokannya jarak ya, 3 farsakh sekitar 80 kilometeran. Nah, kalau misalnya kayak berarti Bogor ke Jabodetabek doang, ya itu belum nyampe itu Belum 80 kilometeran, perginya naik mobil lagi nggak macet lagi, 1 jam 10 menit nyampe, atau 1 jam kadang nyampe kalau benar-benar ngabut. Ya itulah, itu fikih bicaranya menetapkan aturan-aturan, yaitu tadi sekitar 3 farsakh 80 kilometeran. Oke. Udah jadi musafir. Kalau untuk Oh ya, satu lagi oh tapi, ya apa tuh? dan itu dengan niat tujuan yang baik perginya ya. Karena ada orang pergi niat pengen maksiat. Oh, Iya kan? oke. Jadi nggak bisa bilang Niatnya musafir. Saya musafir jadi harus dikosor. Ntar dulu kamu perginya apa? Dulu Rasul perginya untuk ya dakwah, untuk membela agama Allah. Kalau misalnya aku pergi gimana? Pengen ketemu selingkuhan di kota lain. Nah itu nggak boleh. Ya, nggak malah jadi naudzubillah ya. Itu malah jadi dosa. Iya, Seperti itu. tuh balik lagi, kembali ke niat, Sobat Tiki. Sepenting itu nih ya. Iya benar. Nah, kalau selanjutnya nih, kok, Ya. misalkan mudik itu sebenarnya untuk para umat yang memang melakukan mudik. Tapi ada juga umat yang tidak mudik dan itu jadi keuntungan tersendiri sebenarnya. Kalau misalnya dari Kodeni sendiri, Kodeni sih tinggal di Bogor. Saya di Bogor. Mudik nggak kok? Ayah udah lahir di Bogor, kami di Bogor ya. Ibu sih paling, beliau dari Losari, Brebes itu. Jadi paling ke sana sih. Karena kalau keluarga dari yang ayah mah kan ya Tionghoa semua. Jadi kami nggak ngerayain Lebaran kalau Idul Fitri, kalau yang Nggak keluarga mudik. yang ayah. Iya. Nah, itu ada keuntungan tersendiri nggak untuk Koko? Mungkin ada cerita menarik gitu, apa jalanan jadi kosong, apa gimana gitu. Boleh Iya, diceritain dulu. Jabodetabek juga ya jadi lenggang sih ya. Pernah nggak ngalamin cerita unik? Pernah, dan pernah juga bahkan waktu itu Idul Fitrinya waktu itu masih tinggal di Thailand. Jadi di Thailandnya Idul Fitri nggak kerasa kayak Idul Fitri, hari biasa aja gitu. Nggak ada ya pernak-pernik ketupat digantung di mall-mall atau di mana, itu nggak ada. Orang pada nggak ada di situ, nggak ada. Emang kalau kayak di luar negeri mudik ada di Cina, tapi pas Imlek. Jadi di Idul Fitri ya di situ nggak ada yang ngerayain. Ya. Dan kalau mudik juga ya seru ya, ketemu orang-orang keluarga-keluarga yang di desa dulu, yang masih yang harus mandinya tuh ke sumur, ngambil pakai timba. Ini jadi kudu effort ya Allah mandi itu. Kalau di kota ya keran aja udah dinyalain gitu. Kadang sampai tumpah-tumpah. Kalau ini benar-benar kudu ini dulu, airnya juga tidak sejernih itu. Bahkan ada yang sempat ya kita nginepnya di yang benar-benar nggak ada toiletnya. Jadi kudu kalau meskipun malam-malam ya sana pergi keluar, terpisah dari rumah bangunan tempat kita tidur. Jadi ya ada pengalaman seperti itu. Jadi ya harusnya bikin nambah syukur ya. Ya Allah ketemu air tuh ya Allah. Oh ternyata sumber air dekat itu nikmat. Oh ternyata ya Allah ada gayungnya nikmat. Di luar sana mah harus pakai timba segala macam. Jadi ya harus bikin tambah dekat sama Allah, bikin tambah banyak syukurnya. Iya, menarik juga ya gitu. Kalau kita sebutnya mungkin di kampung atau di dusun ya, karena aku juga punya dusun, aku di Palembang. Oh, Palembang. Iya, kalau di Palembang mungkin sekarang udah dusun-dusunnya udah pada dapat aliran dari pipa gitu kan. Kalau dulu masih mandi di sungai kok. Di Sulsel yang lainnya mungkin masih ada kali yang masih dusun desa. Yang di luar Palembang kan, kota-kota lainnya. Cuman kan bahasanya ke dusun, malah lebih dari kampung gitu, dusun gitu. Jadi kayak ya memang menarik juga antara ya kalau kita mudik seru, nggak mudik juga seru gitu. Ada aja cerita yang menarik tentang mudik. Nah, ada yang mau aku highlight nih kok tentang mudiknya. THR. Biasanya kita itu menyiapkan THR untuk para ponakan-ponakan gitu kayak gitu. Nah, ini kewajiban THR yang akan kita berikan itu gimana ya kok? Baik, insya Allah. Di zaman Rasulullah ada nggak THR tuh kayak gitu? Boleh. Yang wajib dalam Islam dan juga dilakukan oleh Rasulullah ya adalah itu dia rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi seluruh alam, ngebahagiain. Dan masalahnya kalau Rasul nyontohinnya kapanpun beliau selalu berusaha ngebahagiain orang lain. Ya, tapi kalau ada yang sanggupnya kan, saya baru dapat gaji lebihnya kan kalau pas lagi dapat THR dari kantornya kan pas di Idul Fitri, jadi baru bisa ngasihnya pas di Idul Fitri. Itu pun sebetulnya sah-sah aja. Tapi balik lagi niatnya tadi ya,
untuk supaya berbagi kebahagiaan. Kalaupun ternyata ntar mereka berterima kasih, jangan lupa diingetin terima kasihnya ke Allah. Kita mah cuma jadi jalan. Jangan malah jadi, sini lo, mau duit nggak? Kalau misalnya nggak mau, nih cium dulu tangan gua nih. Oh, jangan malah jadi kayak begitu, malah jadi agul belagu. Ya aslinya juga kan kita bisa berbagi, aslinya Allah yang titipin. Kalau memang udah jadi rezeki dia, terus kita ngasih, kan aslinya bukan kitanya yang dermawan, tapi bisa jadi memang emang kata Allahnya ada rezeki orang itu yang dititipin oleh Allah di dompet kita. Maka kalau kayak begitu kan mau kita tahan kayak gimana itu duit, kalau emang rezeki dia pasti nyampe ke dia. Mas harus tengil-tengil, sini lo, kudu sopan dulu sama gua, kalau enggak gua kasih THR nih. Jangan yang kayak gitu-gitu. Dari awal kita niatinnya memang pengen untuk ngebahagiain orang lain, berbagi, bagiin ponakan, ngasih ke ibu. Udah jadi hitungannya kan sedekah ya. Jadi silakan boleh THR-nya, tapi ya tadi juga dijaga niatnya, benar-benar dikembaliin ya Allah. Harusnya kita yang seneng, karena yang beruntung kan yang sedekah sebetulnya. Ya karena dengan akhirnya, karena kalau sedekah itu kita sedang mengkonversi uang kita dari rekening dunia ke rekening akhirat. Iya dong. Karena rezeki manusia cuma 3, 1 yang dimakan jadi kotoran, 2 yang dikenakan lalu menjadi usang, dan 3 yang diinfakkan di jalan Allah. Daripada misalkan nabung sampai 1 M, niat pengen beli mobil mewah, ya, entah mobil mewah atau mobil biru. Terus misalkan ternyata nggak ada jodohnya untuk kebeli karena meninggal duluan misalkan, nyampe depan showroom mobil mati ketabrak. Ya duitnya dipakai buat pemakaman paling 5 juta. Berarti kas meninggal, dia apakah ditanyai cuma 5 juta? Enggak, 1 miliarnya. Karena pertanyaannya dapat dari mana itu duitnya? Dan mau dipakai untuk apa? Mungkin nggak bisa kita ngejawab, ya Allah, belum sempat dipakai, baru juga dipakai cuma 5 juta, ya Allah. Nggak bisa, tetap ditanya. Sedangkan sisa 995 jutanya kemana? Direbutin. Mending kalau anak-anaknya soleh semua. Kalau nggak soleh, malah bikin berantem direbutin. Coba rugi nggak? Nggak sempat pakai, malah ditanyakan, dihisap. Nah kan ya, yang paling beruntung siapa? Yaitu dia tadi. Ada pengusaha contoh ya, ada pengusaha soleh muslim zaman dulu, beliau punya kebiasaan unik. Tiap kali beres jualan, sisain buat modal besok doang, sisanya habis disedekahin. Jadi teman-temannya suka nanya, bro, nggak sayang apa sama duitnya? Invest dong kayak kita. Dia jawab, justru saya sayang banget sama duit saya, makanya pengen saya bawa mati. Gimana caranya bawa mati harta? Saya transfer ke rekening akhirat, ya, dengan cara sedekah. Karena setiap kali sedekah itu pilihannya cuma 2. 1 diganti di dunia, paling cepatnya. 2 digantinya di alam setelah kematian, jadi pahala, jadi amal soleh kita. Kan amal soleh kita itu yang nemenin kita. Keluarga nggak ikut nemenin ke kuburan, harta nggak ikut nemenin kuburan, amal soleh nemenin. Jadi sebetulnya setiap kali kita sedekah, itu duitnya masih milik kita. Tapi pilihannya cuma 2, diganti di dunia, standarnya 700 kali lipat, lihat nanti Al-Baqarah 261, atau standarnya nanti di alam setelah kematian jadi amal soleh pahala kita. Jadi jangan pelit-pelit buat THR, tapi niatin untuk ngebahagiain orang lain, jangan malah jadi sombong, belagu, ngerasa itu adalah dari dirinya. Nah kalau kayak gitu sih aman, jadi amal soleh, boleh banget. Tuh, berarti meskipun kita mudik dan kita bawa THR-nya sendiri, nggak membuat kita jadi tinggi hati atau jadi sombong ya? Iya. Oh ya, nggak boleh kayak gitu. Nah, kalau di area THR-nya sendiri, itu kan masih di dalam mudiknya. Nah, di dalam mudik juga ada lagi nih kok divisi menyombongkan diri yang tadi sempat kita senggol tuh tadi kan. Menyombongkan diri, pamer di saat mudik, itu gimana kok? Ada pendapatnya? Na'udzubillah ya, itu salah satu penyakit hati yang paling berbahaya, kesombongan itu. Karena nabinya bersabda, man kana la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin kibr. Tidak akan masuk surga bagi barang siapa yang di hatinya ada kesombongan meskipun sekecil biji zarah, ya. Jadi, apa sih yang aslinya pantas kita sombongin? Punya rezeki dari Allah. Rezekinya didapat karena kita ngerasa punya kemampuan, Allah yang beri kemampuannya. Kalau Allah nggak pengen kita nyampe ke tempat mudik untuk bisa berbagi itu juga, untuk bisa caper gitu kayak gitu, Allah nggak ngizinin nyampe, gampang banget. Mudah sekali bagi Allah, entah dibikin kuncinya hilang, atau tersesat, atau na'udzubillah terjadi kecelakaan, na'udzubillah ya, misalkan apapun itu. Jadi ya, udah nggak zaman lah, lagian capek sekali tahu kalau misalkan bahagia kita itu harus ngejar mulut orang dulu.
pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas, kan ngap. Ya. Berhasil kelihatan langsing, mukanya biru, ngap, nahan nafas. Ya apa dapatnya? Orang bilang kebutuhan manusia cuma 3 katanya, sandang, pangan, papan. Ternyata katanya ada kebutuhan yang keempat. Apa tuh? Kebutuhan pengen diakuin oleh orang lain. Wah, Nah, validasi. ini repot nih validasi ya. Apa buktinya? Ya orang kakinya 2, tapi ada yang punya sepatu 50. Ada orang pakai jam tangan. Kita kan tahu ya di Jakarta ada jam tangan seharga 5 miliar, ada yang beli lagi. Kalau mobil saya paham gitu bahwa satu mobil 5 miliar sama mobil second yang 100 jutaan, memang biasanya larinya kencengan yang 5 miliar. Di jam tangan, memang jam tangan 5 miliar sama jam tangan 35.000 kecepatannya beda. Sama ya. Nggak mungkin, Bapak itu jam tangannya 5 miliar kelebihannya apa Pak? Oh ini 1 jamnya setara 5 menit. Atau rusak berarti jam Bapak. Ngapain tetap dipakai. Jadi ya udahlah, capek sekali pengen bahagia dengan cara ngejarnya mulut orang. Sedangkan ya orang mah kadang kita udah ngelakuin yang terbaik, yang lurus, tetap aja orang misalkan julid, beli barang dengan halal tetap dianggap KW, tetap dianggap ngutang, nyicil. Kecapean sekali kalau misalkan bahagianya di situ. Terus akhirnya orang juga paling banter begitu nyampe ke kampung halaman, nyampe bela-belain pamer, udah gitu pamernya dari nyewa mobil, minjem utang sana sini. Orang paling banter gimana sih? Paling banter cuman keyen. Itu kalau kayak gitu mah manggil ayam juga gitu. Saya pengen saya Mbak. Gitu kan manggil ayam sama aja. Iya, mancing. Jadi, udah gitu demi kayak gitu bela-belain ngelakuin itu semua. Kecuali setiap kali abis ada orang muji, dia mujinya sambil bantuin nyicil. Nah, itu beda. Wih, kerennya mobilnya. Ini deh 2 juta bantuin cicilannya. Enggak. Ini mah udah mah kita yang capek biar tekor asal kesohor. Orang juga akhirnya nggak kagum. Malah kita stres sendiri mikirin cicilannya. Repot. Ya. Orang invest boleh, tapi kan ada juga yang menginvestkan dirinya dengan leher ke atas. Dia perbanyak ilmu, sampai dia punya ilmu yang orang lain nggak punya. Orang kan ngejar jadinya. Daripada misalkan sengaja, harus ganti handphone terbaru, pakaian terkeren. Masalahnya kan orang bisa nilai gitu, ya Allah, gajinya teh cuma 3,5 juta, kok handphonenya 25 juta. Kan mikir, ini antara menang judi atau KW. Padahal ya Allah, kan jadi orang niatnya pengen naikin kelas dirinya malah jadi dijulitin orang. Udahlah. Capek sekali. Iya, bikin prasangka yang belum tentu benar juga ya. Jadi sampai kapan orang akhirnya muji, malah akhirnya gara-gara akhirnya dianggap keren, wah berarti dia kaya ya di sana. Orang tadinya nggak mau minjem duit jadi minjem duit. Iya. Kita nggak minjemin gengsi, aduh capek sekali ya Allah. Jadi ngerembet kemana-mana. Ada nih kok, ada rembetan lagi dari kegiatan mudik itu. Ini ada pertanyaan juga nih dari Sobat Tiki, Rana Cantika. Dia nanyanya, kalau aku mudik tapi untuk dijodohin sama orang tua itu gimana? Ya udah balik lagi tadi niatnya. Kalau kita ke satu, kalau itu bisa membuat orang tua senang, maka kita lakuin sebagai ibadah. Karena ngebahagiain orang tua itu juga birrul walidain adalah pahala. Udah gitu dia nikahnya juga bukan sekedar supaya nggak diledekin jomblo melulu, tapi benar-benar ya Allah ingin menjaga diriku, pengen punya imam yang membimbing, pengen benar-benar sependek pengetahuan hamba kalau punya imam yang solih, dan ini ibuku nggak mungkin asal milih. Maka bismillah mudah-mudahan ini jadi jalan aku tambah dekat kepadamu ya Allah. Kan enak kalau kayak gitu. Karena kalau sekedar misalkan, aduh malas nih, ini cuma gara-gara dia kaya aja nih, maka saya mau dijodohin sama dia. Kan beda ya, nggak laku. Orang mau, karena dia mau gara-gara dia punya jabatan, tapi ternyata bawah 5 tahun ketangkap KPK, ya repot juga. Ya. Jadi ya udah, bismillah. Jadi selagi diniatkan yang untuk jadi amal soleh di jalan Allah, ya tetap jadi pahala meskipun niatnya kayak gitu. Cuman kan tadi niat paling utamanya mesti kita jaga. Tuh, Sobat Tiki, pertanyaan tadi semoga bisa jadi jawaban juga nih. Kalau memang kamu mau mudik, tapi ada dorongan dari orang tua gitu. Bukan karena diri sendiri yang mau mudik ke orang tua, tapi memang diajak gitu ya sama orang tua. Untuk mudik dulu nak, sini gitu. Baru dia jalan gitu. Dan akhirnya dia melakukan mudik. Akhirnya kan merembet lagi kan. Jadi mungkin ya tidak puasa lagi karena mudik itu tadi gitu loh. Jadi memang sebenarnya boleh aja dilakukan aja ya. Secara fikihnya boleh, cuman ya silalah pilihnya yang mana yang Allah suka aja. Aslinya hati nurani kita itu klop banget dengan apa yang Allah suka. Kayak misalkan orang ketika nyuri itu sebetulnya hati nuraninya nggak nyaman, makanya sembunyi-sembunyi. Nggak ada kan koruptor
update status alhamdulillah berhasil makan uang rakyat, nggak ada. Hmm. Ya, karena udah tahu nuraninya itu sebetulnya lebih cocok dengan kebaikan, maka dia setiap kali bertanya, ya Allah ini lebih suka yang mana ya Allah? Oh Allah lebih suka saya nggak pacaran, oh Allah lebih suka saya jangan jadi orang pelit, oh Allah lebih suka saya nurut sama orang tua. Kalau udah kayak gitu, nurani tuh klop banget dengan apa yang Allah suka sebetulnya. Jadi lebih enak kalau jalan pilihannya seperti itu. Oke, terakhir nih kok Ya. di tema hari ini yang bisa kita mau jadiin konklusi nih dari Ko Denis itu tips dari Ko Denis untuk Sobat Tiki yang mau menjalankan mudik nih. Mungkin di minggu ini atau mendekati nanti mau malam takbiran. Mungkin tipsnya. Ya, istilah jangan lupa sholat sunnah dulu sebelum safar. Makanya kalau kayak kita pengen safar umroh itu kan sholat sunnah dulu ya. Jadi silakan, jangan lupa juga sholatnya mungkin yang wajib memang bisa dijamak, jamak takdim atau jamak takhir, atau bisa diqosor juga. Tapi jangan lupa kalau misalnya masih menyempatkan ya sholat sunnah. Karena Nabi selagi dalam perjalanan juga masih sholat sunnah, sholat duhanya di kudanya atau di untanya. Jadi kalau sholat sunnah itu di kendaraan boleh, meskipun kendaraannya lagi belok kiri kanan nggak ngadep ke kiblat, itu kalau sholat sunnah boleh. Tapi memang kalau sholat wajib beliau nggak pernah di kendaraan, berhenti turun nyari kiblat, maka terus benar-benar sholat. Jadi jangan lupa daripada sekedar di jalan sekedar browsingan, scrolling aja nggak jelas, waktunya sholat silakan. Dan juga niatin tadi semuanya, pengen ketemu orang tua, jadi amal soleh, pengen jadi kebaikan, berbagi kebahagiaan. Karena hati-hatilah, kita coba bayangin ya udah ngelakuin segala hal demi orang suka, tapi ternyata kan itu nggak laku di hadapan Allah nanti pas pulang. Duitnya udah keluar, utang bahkan sudah ngutang, tapi ternyata nggak jadi pahala. Cuman udah capek-capek doang, malah bikin kitanya sendiri repot sendiri. Orang paling banter cuman ya tadi validasi, muji doang, udahlah balik lagi. Surga kita itu adanya di Allah, bukan di mulut orang. Jadi silakan yang mudik, niatkan semuanya untuk kebaikan. Jangan lupa baca doa untuk safar juga. Insya Allah semuanya pada hafal. Supaya nanti mudah-mudahan dilindungi, dijaga di perjalanan. Supaya selamat sampai tujuan. Betul, itu poinnya. Selamat sampai tujuan. Terima kasih banyak Ko Denis kalau gitu. Sobat Tiki jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share kalau kalian suka konten ini. Dan jangan sampai kelewatan, ini sudah di minggu keempat dan masih ada satu episode lagi terakhir untuk di tema di tema Lebaran. Ya, jangan lupa nih komen terus di Instagram Tiki ID dan jangan lupa di follow juga Instagramnya dan subscribe juga ya YouTube Tiki ID. Kalau gitu sampai ketemu lagi di episode terakhir nih selanjutnya episode Lebaran ya, jangan sampai lewat, komen terus biar pertanyaan kamu dibacain ya. Sip kalau gitu. Ko Denis makasih banyak. Saya Jay pamit, Ko Denis pamit, sampai ketemu lagi di episode terakhir selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.